menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau
kasih setiamu, Engkau baik, Engkau baik, sungguh Kau Allah yang setia. Yesus, kami menyembah-Mu, Allah yang kudus, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan. Allah yang dahsyat, Allah yang besar, perbuatan-Mu ajaib. Yesus, kami tinggikan nama di atas segala nama. Yesuslah namanya, Allah yang berkuasa. Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat. Yesus, sebab Kau besar, sebab Kau layak. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Sembah Kau, sembah Kau, sembah Kau, ya Tuhan Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul di hadapan tahta-Mu, menyembah-Mu. Oh Tuhan, Kau lawat bangsa kami, menyatakan kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, memegang kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami sujud menyembah-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu.
hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia, sampai katakan Indonesia, Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Haleluya. Oh, hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia,
hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Amin. Layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi Engkau segala kemuliaan, segala hormat. Kami percaya ada lawatan Tuhan di bangsa Indonesia, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia diberkati. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan.
diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Oh, yang berseru diselamatkan, yang berseru diselamatkan. Terima kasih Yesus. Ada kebangkitan yang besar, curahkan lawatan-Mu Tuhan. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan ada mujizat. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau curahkan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ada lawatan Tuhan terjadi di bangsa Indonesia ini. Mari Bapak Ibu kita satu hati berdoa sama-sama. Pagi hari ini kami bersyukur buat kasih setia anugerah dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Dan kalau kami boleh menyembah Engkau, kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, kami percaya kami mengalami lawatan Tuhan, kami mengalami hadirat Tuhan yang membuat hidup kami semakin bergairah, hidup kami semakin penuh sukacita karena kami boleh ada di dalam kasih dan di dalam hadirat-Mu yang sangat indah di dalam hidup ini. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa buat setiap hidup anak-anak Tuhan, khususnya jemaat Ephrata Community Church. Biarlah mereka semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di dalam hidupnya di hadapan Tuhan. Baik di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam perkataan, perbuatan, pemikiran, bahkan isi hati setiap hidup anak-anak-Mu ini. Mereka boleh memuliakan nama Tuhan, mereka boleh bersinar di dalam semuanya itu. Oleh karena itu Tuhan, Engkau yang melawat, Engkau yang menjamah, Engkau yang memakai setiap hidup kami semua ini, supaya hidup jemaat Ephrata
menjadi kehidupan yang boleh menjadi berkat buat banyak orang di sekitar hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap pergumulan kehidupan anak-anak-Mu, apapun pergumulan-pergumulan yang sedang dialami oleh setiap mereka semua. Doa kami, mereka boleh mengalami kemuliaan Tuhan, mereka boleh mengalami perjumpaan Tuhan. Justru melalui pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi, mereka boleh melihat dan merasakan bahwa Tuhan itu baik. Campur tangan Tuhan itu membuat semua menjadi indah. Oleh karena itu Engkau yang meneguhkan, Engkau yang memperlengkapi, Engkau yang memberikan semangat yang selalu baru kepada setiap anak-anak-Mu yang mengalami perkara-perkara yang sukar. Tapi kami berdoa, biar setiap pergumulan masalah Tuhan ubah dengan berkat yang semakin besar di dalam hidup mereka ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Immanuel Community. Tuhan memakai, Tuhan memperlengkapi, Tuhan mengurapi dengan urapan Roh Kudus yang semakin luar biasa untuk melayani Tuhan dan membawa gereja Tuhan semakin mengalami kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Ephrata Community Church. Hanya Tuhan yang akan terus memakai setiap mereka semua, memperlengkapi dan memberkati hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan pesan firman-Mu, ya Tuhan berbicara melalui hamba-Mu dan memberkati kami semua melalui pesan kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengar pesan-Mu dan kami siap hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bertemu dalam doa pagi, baik Bapak Ibu yang ada di ruang doa maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur karena kesempatan yang selalu ada Tuhan berikan bagi kita untuk datang bersyukur. Dia Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Pagi hari ini juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab itu merupakan cermin terbaik dari sebuah integritas. Orang yang berintegritas, dia pasti adalah orang yang bertanggung jawab. Setiap orang, baik dia muda, dia sudah usia lanjut, dia punya jabatan, kaya atau miskin, pasti dia memiliki tanggung jawab. Sebab tanggung jawab itu tidak mengenal batas usia. Contoh anak punya tanggung jawab untuk sekolah, menuntut ilmu, kejar prestasi. Orang tua juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak, menyekolahkan anak. Orang yang bekerja di perusahaan juga, dia punya tanggung jawab untuk bekerja. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sebuah sikap atau keadaan seseorang yang wajib menanggung segala sesuatu, atau dengan kata lain, dia siap menanggung resiko, dia siap menerima konsekuensi dari setiap tindakannya. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita bertanggung jawab. Dengan cara apa? Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab? Yang pertama, orang yang bertanggung jawab, dia tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Dia akan mengerjakan pekerjaan itu sampai selesai. Pengkhotbah berkata bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Orang yang bertanggung jawab,
dia akan mengerjakan pekerjaannya sekuat tenaga sampai selesai. Kenapa kita harus mengerjakan dengan sekuat tenaga? Karena kalau kita melakukan dengan sekuat tenaga, kita pasti akan meraih hasil yang terbaik dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita kerjakan. Namun sebaliknya, kalau kita hanya melakukan setengah-setengah, suka menunda pekerjaan, itu akan merepotkan kita sendiri. Orang yang bertanggung jawab, dia punya jiwa semangat, dia disiplin, dia jujur dalam tindakannya, dia berani menanggung resiko, taat pada aturan. Orang yang bertanggung jawab, mengerjakan pekerjaan sampai selesai. Dia mengerjakan karena dia mencintai pekerjaannya. Saya yakin dia akan mendapatkan promosi, dia akan mendapat penghargaan. Kalau dia bekerja keras, dia melakukannya dengan segenap hati. Mungkin orang lain pulang cepat, dia masih di kantor mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya sampai selesai. Orang lain tidur lebih awal, dia lembur mengerjakan tugas tanggung jawabnya sampai selesai. Itu yang membedakan orang bertanggung jawab dan orang yang tidak bertanggung jawab. Poin yang pertama, orang yang bertanggung jawab, dia tidak suka menunda pekerjaan, tapi dia mengerjakannya sampai selesai. Orang yang sekolah, minggu depannya akan ujian, hari ini sudah diingatkan oleh gurunya, ayo belajar, minggu depan akan ada ujian. Sehari sebelum ujian, dia baru buka buku, baru menghafal. Apa yang terjadi? Akankah dia mendapatkan hasil yang terbaik? Tentu tidak. Berbeda dengan ketika anak yang satu dikatakan, minggu depan kita akan ujian, silahkan Anda belajar. Anak yang kedua, dia mulai belajar sepanjang minggu. Dia belajar sampai hari H, saat dia ujian, saya yakin dia pasti akan mendapatkan nilai yang terbaik. Dalam pelayanan juga, kalau kita mau melayani dengan segenap hati, sharing lagu sudah di-share seminggu sebelumnya, tapi kita latihan pada saat hari H, sangat berbeda. Pada saat mau pelayanan aja baru mulai menghafal lirik, baru mulai menghafal chord musik. Berbeda saat ketika seminggu sebelumnya sudah di-share musik. WL singer, ini lagu yang akan kita bawakan minggu depan. Seminggu para WL, singer, pemusik, semua mulai belajar mengulik lagu satu persatu. Pada satu saat ketika hari hanya datang, pada saat latihan, waktu yang harusnya kita pakai latihan 1 jam, bisa kita buat setengah jam. Karena apa? Kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Pada saat kita pelayanan, kita pasti akan memberi yang terbaik. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita terima. Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal, kita perlu menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Orang yang tidak suka menunda-nunda pekerjaan, dia pasti akan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan kepadanya. Yang kedua, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab? Dia fokus pada tujuan hidupnya. Kontrol hidup itu ada dalam diri kita sendiri, bukan ada dalam diri orang lain. Kalau kita mau fokus kepada tujuan hidup kita, kepada rancangan kita, kepada apa yang kita inginkan, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Saya yakin keberhasilan akan menjadi bagian kita. Kebanyakan orang selalu meremehkan hal-hal yang kecil, tapi di balik pekerjaan yang kecil, ketika kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, hal yang kecil, satu saat nanti kita akan dipercayakan hal-hal yang besar. Orang yang bertanggung jawab dapat memimpin dirinya sendiri.
untuk melakukan pekerjaannya. Dia akan percaya kepada kemampuannya. Gak usah neko-neko, gak usah ngikut cara hidup orang lain. Jadilah diri sendiri, fokus pada tujuan hidupmu. Percayalah pada dirimu sendiri bahwa engkau mampu melakukan itu. Kolose 3 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kamu mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kita layani dan bukan manusia. Wow, kalau kita punya prinsip ini, mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuh hati, apapun bentuk pekerjaan kita, yakin bahwa berkat Tuhan itu pasti akan datang dalam hidup kita. Kalau kita melakukan untuk Tuhan. Tuhan yang menjamin segala berkat yang terbaik dalam hidup kita. Apalagi kalau kita melayani seperti untuk Tuhan. Tuhan melihat dan berkat spesial itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Promosi, penghargaan, ucapan terima kasih. Itu akan kita raih. Bukan itu yang kita kejar, tapi itu hasil dari apa yang kita lakukan. Karena kita melakukan dengan segenap hati kita. Saat kita melakukan dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita menjadi orang yang punya integritas, orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tahun yang lalu sebelum saya ke Efrata, saya pelayanan di Makassar dan di sana ada seorang bapak. Saya ingat bahwa ada seorang bapak yang usianya sudah 60 tahun. Dia kerjanya itu hanya membersihkan ruangan gereja, menyapu halaman gereja, lap meja, lap kursi, lap alat musik. Dan saya memperhatikan bapak ini setiap 2 jam sebelum ibadah dimulai atau rapat dimulai, dia datang, dia hidupin lampu gereja, dia pasang AC, dia lap meja, dia bersihkan kursi, dia lihat ada yang kotor, dia sapu, dia bersihkan. Dan itu dia lakukan. Entah itu pada saat ibadah raya dilakukan ataupun ibadah komisi, saat hanya rapat para pengurus, dia datang lebih awal. Naik sepeda, dia lakukan dengan segenap hati. Hingga satu saat, pada saat tahun baru, open house, bapak ini dipanggil untuk datang ke pastori. Semua satpam, koster diajak untuk ke pastori. Dan di sana itu ada sebuah surprise dari para pengurus gereja. Ternyata selama ini tanpa disadari, bapak ini sudah dipantau melalui CCTV gereja oleh para pengurus. Mereka melihat ketekunan, mereka melihat tanggung jawab yang dilakukan oleh bapak ini. Dia datang lebih awal, pulang agak terlambat, karena dia mengerjakan bagiannya. Dia hanya melakukan hal yang sederhana mungkin ketika melihat seperti itu. Dia hanya menyapu, dia hanya membersihkan meja, membuang sampah, membersihkan kamar mandi. Tapi dia melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Pada saat dia dipanggil dan dia datang ke pastori, waktu itu para pengurus, ayo makan. Dikasih makan, dilayani dengan baik para satpam, koster yang ada, dilayani dengan baik. Setelah makan, mereka diajak ke ruang depan, ke ruang tamu, duduk bersama. Bapak ini merasa gak enak hati, dia duduk di lantai. Kemudian ada satu pengurus, dia angkat bapak ini, bawa ke kursi. Ayo gak apa-apa pak, duduk aja di kursi, gak apa-apa. Yang saya malu, saya sudah tua, saya orang susah, gak punya apa-apa. Malu saya duduk bersama-sama dengan bapak ibu. Kemudian pengurus ngomong seperti ini, Pak, kami berterima kasih sama Bapak. Karena tidak semua orang seperti Bapak. Bapak datang 2 jam sebelum mulai ibadah.
Bapak membersihkan gereja, melap meja, kursi, mik, dilap. Setelah selesai ibadah, selesai rapat, Bapak mengerjakan bagian itu lagi. Membersihkan, membuang sampah, mematikan AC, mematikan lampu, menutup pintu, menutup pagar. Hal yang sederhana. Mulai hari ini, Bapak enggak usah kerja lagi sebagai koster. Tapi mulai hari ini, kami mengangkat Bapak untuk menjadi ketua lansia. Waktu dia dengar seperti itu, dia nangis. Dia ngomong, enggak, yang lain aja. Saya enggak ada apa-apanya, saya enggak punya tanggung jawab untuk memimpin. Saya bersih-bersih aja, lap-lap meja aja, itu yang sudah saya kerjakan setiap saat. Kemudian kata pengurus, tidak Pak, kami sudah menilai Bapak. Kalau tidak ada Bapak, ruangan rapat, ruangan gereja itu pasti berantakan. Debu pasti ada di mana-mana. Tapi semua pelayan datang melayani, mereka tinggal make. Mereka datang kondisi sudah bersih. Setelah pakai cuman asal taruh aja. Mereka sudah pulang. Bapak masih mengerjakan. Bapak masih membersihkan semuanya. Mematikan AC, semua Bapak lakukan. Itu bentuk Bapak tanggung jawab. Kami tidak bisa membalas kebaikan Bapak. Tapi ini keputusan kami para pengurus yang ada. Mulai hari ini Bapak enggak usah jadi koster, tapi Bapak akan jadi ketua lansia. Bapak akan dipimpin oleh para pengurus yang ada. Luar biasa. Waktu saya melihat Bapak ini usia 60 tahun, tapi dia dengan ketulusan hatinya, dia melakukan tanggung jawabnya, mengerjakan hal-hal yang kecil, dan Tuhan menyediakan perkara yang besar. Tuhan mempercayakan hal yang besar. Dia tidak punya apa-apa, hanya naik sepeda ontel saja. Tapi dia datang ke gereja, dia duduk paling belakang. Dia menyediakan ketika gereja penuh dan harus membuka kursi. Dia siapkan lebih cepat dari orang-orang lain. Dan dia ketika nggak punya kursi, dia harus berdiri. Kadang dia duduk di lantai, dia mendengar firman Tuhan, dia memuji Tuhan. Dia melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Orang yang melakukan dengan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, mendapatkan penghargaan. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah pekerjaan yang kita lakukan di kantor, di perusahaan kita lakukan dengan penuh tanggung jawab? Ataukah kita menjadi pribadi yang suka menunda-nunda pekerjaan, mengerjakan pekerjaan gak sampai selesai? Ataukah kita menjadi pribadi yang tidak fokus dengan tujuan hidup kita? Kalau kita sebagai seorang pelayan Tuhan, mau gak hari ini ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita mau mengerjakan pekerjaan kita mau mengerjakan pelayanan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Mau gak anak-anak yang sekolah, yang kuliah, mau gak kamu melakukan tugas tanggung jawabmu, mengerjakan sampai selesai, tidak suka menunda-nunda, dan engkau fokus pada tujuan hidupmu, maka engkau akan lihat karya Tuhan yang ajaib Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Selama Tuhan izinkan kita ada, selama masih ada kesempatan, teruslah bekerja, teruslah berkarya, teruslah melakukan dengan segenap hati, dengan penuh tanggung jawab. Karena ada hasil dari setiap apa yang kita lakukan. Saat kita menabur sesuatu, kita juga pasti akan menuai sesuatu yang baik. Kita menabur kebaikan, kita pasti menuai kebaikan. Setialah dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Lakukan itu dengan penuh tanggung jawab, karena engkau mengasihi Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pujian ini sangat menginspirasi saya bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih hidup, masih bekerja di sebuah perusahaan, lakukanlah itu dengan sukacita, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan sia-siakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Selagi kita kuat, kerjakan bagianmu. Kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biar hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur. Mari kita akhiri dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur buat kesempatan boleh menyembah dan mendengarkan kebenaran-Mu. Biar hidup kami semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua sudah melayani, kami menyerahkan sepanjang minggu ini. Biar sepanjang minggu ini kami mengalami kemenangan, kemerdekaan bersama Tuhan. Minggu ini adalah minggu yang indah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok pagi lagi.